Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan dikasih Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program My Way, program renungan singkat yang akan memberkati kita sebelum kita beristirahat tidur. Dan saya yakin, saya percaya malam hari ini kita diberkati Tuhan, supaya malam hari ini kita tidur dalam damai sejahtera Tuhan. Dan malam hari ini saya ingin berbicara dengan satu tema, yaitu jangan simpan dendam, sakit hati, dan iri hati. Mungkin banyak dari kita yang masih menyimpan hal-hal seperti itu ya. Kita baca dulu firman Tuhan di dalam Ayub 5 ayat 2. Apa yang firman Tuhan katakan? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Di dalam Ayub pasal 5 ayat kedua sudah dijelaskan bahwa orang yang tetap menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, disebut sebagai orang yang bodoh dan bebal. Kenapa disebut seperti itu? Ada satu penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Psychological Science yang ditulis di harian Kompas tanggal 19 Desember 2014 yang menyatakan bahwa orang yang menyimpan perasaan dendam dan sakit hati itu berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik seseorang. Selain dapat menyebabkan perasaan cemas yang berlebihan, stres, frustasi, depresi, tidak tenang, dan tidak bisa tidur bahkan. Di mana rasa dendam dan sakit hati ini yang dipendam bertahun-tahun itu akan menyebabkan orang berisiko terkena serangan jantung, terkena tekanan darah tinggi, yang bisa mengakibatkan stroke tentunya, bahkan nyeri lambung atau asam lambung tinggi, dan juga bisa kena atau sering mengalami migrain, sakit kepala, dan lebih parahnya bisa menyebabkan kanker. Jadi kenapa orang yang menyimpan sakit hati dan dendam ini dikatakan orang bodoh dan bebal? Secara penelitian ilmiah saja sudah menunjukkan bahwa tubuh jasmani dan fisik kita itu bisa sangat terpengaruh dengan keadaan-keadaan seperti ini. Bahkan kondisi mental kita juga bisa terganggu. Pertanyaannya adalah, apakah kita terus mau berada dalam kondisi dan situasi yang seperti ini? Berapa banyak dari kita yang pernah disakiti oleh orang lain dan sampai sekarang masih sulit untuk mengampuni, masih sulit untuk memaafkan, bahkan menyimpan dendam dan sakit hati dari sikap dan perlakuan orang lain yang jelas tidak mendatangkan faedah atau manfaat bagi kita secara pribadi, bahkan itu membawa dampak yang buruk di dalam kehidupan kita, khususnya bagi setiap orang Kristen yang hidup kekristenannya terbelenggu oleh dendam dan sakit hati, akan mengakibatkan satu pelayanan yang tidak tulus di hadapan Tuhan. Tampaknya mereka rajin beribadah, tampaknya mereka setia beribadah, bahkan setia melayani Tuhan. Dan sudah tidak terhitung berapa banyak kali mereka mendengar tentang firman Tuhan, bagaimana pentingnya mengampuni, bagaimana Allah sudah mengampuni kita, oleh sebab itu kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi prakteknya sangat sulit, bukan, untuk melakukan seperti itu. Saya mau katakan Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bagi semua orang yang percaya, mengampuni itu adalah perintah Tuhan yang harus ditaati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Bagaimana caranya? Ingatlah bahwa Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni setiap dosa, kesalahan yang kita perbuat. Kita pun sering berbuat dosa, sering menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan mengampuni setiap kesalahan kita. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi memang Tuhan bisa memakai kondisi apapun atau siapapun dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membentuk dan mendewasakan kita, termasuk orang-orang di sekitar kita yang tadi Bapak Ibu katakan, saya juga berkata, mungkin pernah menyakiti kita. Semua itu ditujukan dengan tujuan untuk menyempurnakan kehendak Bapa
supaya kita menjadi anak-anak Tuhan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan di dalam rencana agung Bapa. Karena besi menajamkan besi, orang, manusia menajamkan sesamanya. Amsal 17 ayat 17, Amsal 27 ayat 17. Saya ulangi, Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi mari kita malam hari ini, sebelum kita beristirahat, kita datang kepada Tuhan. Karena hanya kasih Tuhan saja yang bisa memulihkan, bisa menghapus segala sakit hati, dendam, bahkan iri hati. Di mana saat kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan percaya, saya yakin Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang berkenan ditemui, dan kita percaya kuasa dan mujizatnya akan datang memulihkan hidup kita. Mazmur 34 ayat 9, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sekalipun kondisi mental kita sudah terganggu, sekalipun mungkin kesehatan fisik jasmani kita juga terganggu, tetapi belum terlambat untuk kita datang kepada Tuhan, meminta ampun, supaya hati dan pikiran kita dipenuhi oleh kasih Allah. Dan saya yakin, saya percaya, tubuh jasmani kita akan sehat kembali. Bahkan kondisi mental, psikis kita juga akan sehat kembali. Kita akan dipenuhi damai sejahtera, sukacita Allah, dan kita akan berbahagia malam hari ini. Bahkan dalam kita beristirahat tidur dengan tenang, dengan nyenyak, dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih Bapa. Dan besok pagi kita mendapati bahwa hidup kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, dan kita punya semangat yang baru untuk menjalani hidup ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.